terlalu karena agak pahit dan tahunya juga agak sudah kecut. Kurang gara-gara lauknya tuh dikit, stiknya juga kurang enak. Terlalu karena agak pahit dan tahunya juga agak sudah kecut. Kurang gara-gara lauknya tuh dikit, stiknya juga kurang enak. Yang kecil, yang adiknya itu yang cerita kami makan di sekolah, tapi ini tidak sama kayak kemarin. Itu ini lauknya sudah basi, tempenya sudah basi, sampai ada temannya yang muntah sampai menangis. Saya sejujurnya merasa prihatin kepada anak-anak yang diberi makan gratis tersebut karena terlihatnya sangat seadanya. Tapi saya juga tidak bisa menyalahkan para ahli gizi dan juga juru masak yang sudah membuatkan, yang sudah memproduksi, karena mereka juga saya percaya sudah melakukan yang terbaik dengan sumber daya yang bisa dibilang terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bustaminarda, sahabat BN, ini ada informasi mengejutkan. Majelis Ulama Indonesia MUI meminta kepada pemerintah agar menghentikan program makan bergizi gratis. Ada apa ini? Sahabat BN, kita tahu memang beberapa hari lalu ketika program ini dimulai di sekolah-sekolah masih ada kekurangan di sana-sini. Tetapi tentu saja ini akan tetap diperbaiki tanpa menghentikan program ini. Karena itu apa ini sebabnya MUI meminta agar pemerintah menghentikan program ini. Kita baca sebuah berita tentang hal ini. Ujaran.com menurunkan berita di bawah judul MUI desak pemerintah hentikan program makan bergizi gratis. Ada apa? Ujaran.co.id, Jakarta. Program makan bergizi gratis MBG resmi diluncurkan di seluruh Indonesia sejak Senin 6 Januari 2025. Program ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan akses pangan dengan menyediakan makanan bergizi yang merata kepada kelompok sasaran. Diharapkan program ini dapat mendukung tumbuh kembang anak, menekan risiko kekurangan gizi, serta meningkatkan prestasi belajar dan produktivitas masyarakat. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, program makan bergizi gratis diharapkan menjadi tonggak penting dalam menciptakan generasi yang lebih sehat dan berdaya saing di masa depan. Pemerintah menargetkan program ini mencakup seluruh sekolah di Indonesia, terutama di daerah terpencil dan rawan stunting. Memang perlu kita ketahui, jika tidak merata ke sekolah-sekolah, itu nanti akan menjadi persoalan. Tetapi apakah ini yang menyebabkan MUI minta dihentikan program ini, ataukah ada persoalan yang lain? Ini yang mungkin perlu kita ketahui.
Kita lanjutkan membaca berita ini, sahabat BN. Namun, kritik tajam datang dari Majelis Ulama Indonesia MUI yang menilai program ini tidak berjalan secara merata. Wah, memang di sini kalau kita perhatikan ini, program ini tidak berjalan secara merata. Dan seperti kita singgung tadi, kalau tidak merata, tentu saja nanti akan menimbulkan persoalan. Dan persoalannya juga kalau merata, apakah dananya nanti mencukupi? Sebab kita mendengar memang anggaran kita sekarang ini agak menjadi persoalan. Mudah-mudahan tidak kena anggaran. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas menyarankan agar pemerintah menghentikan sementara program MBG karena dinilai menimbulkan kecemburuan sosial, khususnya di kalangan siswa madrasah dan pondok pesantren atau pompes yang belum menerima manfaat program tersebut. Jadi Majelis Ulama nampaknya meminta kepada pemerintah agar menghentikan sementara karena memang program ini kelihatannya belum merata. Tetapi merata yang dimaksudkan oleh MUI di sini merata ke seluruh sekolah, baik umum maupun agama, seperti pondok pesantren dan madrasah, MAN, MTSN, dan sejenisnya. Sekarang, apakah pemerintah telah memprogramkan untuk madrasah, MAN, pondok pesantren, termasuk juga tentunya untuk sekolah swasta. Jangan sampai sekolah negeri ada makan siang gratis bergizi, tapi sekolah swasta tidak. Yang sekolah di swasta itu warga negara Indonesia juga. Jangan sampai nanti anak-anak yang sekolah negeri gizinya bagus, dia terhindar dari stunting, tetapi anak-anak kita yang sekolah di swasta nanti kebalikan dari itu. Dengan demikian memang sangat dilematis jika sempat tidak merata program ini ke seluruh sekolah. Tidak saja antara kota dan desa, tetapi antara sekolah swasta dengan sekolah negeri, antara sekolah umum dengan sekolah agama. Ini mungkin jadi persoalan sekarang ini. Kita mendengar memang baru di sekolah negeri. Bagaimana ini untuk sekolah swasta? Baru di sekolah umum. Bagaimana ini untuk sekolah agama? Kita lanjutkan membaca berita ini. Kalau tidak mampu menyamaratakan distribusi program ini, lebih baik dibatalkan saja. Jangan sampai program ini bersifat diskriminatif terhadap siswa sekolah swasta, tegas Anwar Abbas dalam keterangannya Sabtu 11 Januari 2025. Menurut MUI, ketidakmerataan pelaksanaan program makan bergizi gratis dapat menciptakan ketidakadilan di kalangan pelajar. Anwar Abbas menegaskan bahwa pemerintah harus memiliki solusi konkret agar semua lembaga pendidikan termasuk madrasah dan pondok pesantren turut merasakan manfaat dari program ini. Kalau alasannya anggaran tidak mencukupi, lebih baik program ini dihentikan sementara sampai ada anggaran yang cukup. Jangan sampai menimbulkan kesenjangan. Tambahnya, sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud menyatakan masih melakukan evaluasi terhadap distribusi program ini. Pemerintah mengklaim akan terus memperluas cakupan penerima manfaat hingga menyentuh seluruh satuan pendidikan. Program MBG merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menurunkan angka stunting dan memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Namun, pelaksanaan yang belum merata micu kritik dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan tokoh agama dan masyarakat. Masyarakat berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret agar pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan adil dan merata.
Dengan pemerataan distribusi, tujuan menciptakan generasi sehat dan cerdas dapat tercapai tanpa menimbulkan kecemburuan sosial. Polemik ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi pemerintah agar program yang bertujuan mulia ini tidak menjadi sumber perpecahan di tengah masyarakat. Benar sekali sahabat BN. Yang diharapkan tentu jangan sampai program ini nanti membuat terjadinya perpecahan. Seumpama kita ingin mengeringkan air dari dalam kapal. Jangan sampai kita niatnya mengeringkan air dalam kapal, tetapi membuat air masuk ke kapal, kapal tenggelam. Misalnya, kita ingin mengeringkan air dari dalam kapal, tetapi kita tembus dasar kapal itu, tentu air masuk. Jadi kalau kita bawakan kepada program ini, jangan sampai nanti hendaknya gara-gara tidak merata program ini ke sekolah swasta dan sekolah agama, ke pondok pesantren dan madrasah, serta ke sekolah-sekolah swasta di agama lainnya, tak khawatir memang seperti dikatakan Majelis Ulama Indonesia bisa menjadi perpecahan nanti ini. Sebab program ini bukan dari pribadinya presiden, tetapi dari APBN dananya. APBN itu dari pajak rakyat. Dalam arti uang ini uang rakyat, bukan uang rakyat yang sekolahnya di sekolah negeri saja, tetapi juga di seluruh sekolah tanpa kecuali. Rakyat kita yang sekolah di swasta juga perlu mendapatkan program ini. Sama seperti di sekolah negeri. Rakyat kita yang sekolah di sekolah agama perlu mendapat program ini. Seperti yang sekolah di sekolah umum. Memang sahabat BN menyebutnya mudah, melaksanakannya sulit. Karena itu memang perlu keseriusan dari pemerintah agar program ini benar-benar menjadi bermanfaat, bukan menjadi nanti ajang perpecahan. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.